Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal mu'takifun wa ya ayyatuhal mu'takifat hafizakumullah. Alhamdulillah kita berada di ujung dari bulan Ramadan, malam tepat ya, untuknya bisa melakukan amal-amal soleh sebelum meninggal dunia. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Salah satu karakter seorang muslim ketika waktu yang diberikan oleh Allah itu tinggal sedikit, maka ia akan berlari kencang. Ia akan memaksimalkan waktu yang ada untuk meraih target yang diinginkan. Tentu sisa waktu 3 hari ini adalah waktu emas. Bagaimana kita mengejar kekurangan-kekurangan dan ketertinggalan kita dalam mengisi Ramadan kita. Membacanya antara waktu subuh sampai waktu zuhur. Ya. Lebih hampir sama dengan waktu qiyamul lail. Kalau malam ada qiyamul lail, kalau siang ada sholat duha, dan ini adalah waktu-waktu sholat duha. Kita baca Al-Quran itu di dalam sholat ataupun tidak, dalam sholat duha atau tidak, dibaca ya, satu hizib yang tertinggal tadi, maka kata Nabi, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka itu sama saja ia membaca hizib tersebut di malam hari. Ini menunjukkan bahwa orang yang ahli qiyamul lail. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaimi. Orang mukmin itu akan mengejar, akan mampu meraih dengan akhlaknya yang baik, meraih derajatnya orang yang berpuasa dan derajatnya orang yang qiyamul lail. Ya. Maka jangan pernah menyepelekan orang yang barangkali nampaknya jarang berpuasa, yaitu puasa sunnah. Jarang qiyamul lail. Tiap malam tidur, gak pernah qiyamul lail. Tapi perilakunya luar biasa. Sopan santunnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Maka orang seperti ini memiliki derajat yang tujuannya adalah untuk mengejar kesunahan membaca basmalah yang tidak dia lakukan di waktu yang tepat. Di awal waktu, sammillaha tadi. Bacalah basmalah ketika memakan makanan. Kata Nabi, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala. Kalau ada di antara kalian yang mau makan, maka hendaknya menyebut nama Allah. Fa inna siya an yadhkurasmallah. Kalau hendaknya dia membaca basmalah di akhir. Ini juga mengisyaratkan betapa Islam kepada kita agar kita tidak tertinggal untuk mendapatkan keutamaan. Bahkan tema utama di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini yang namanya Lailatul Qadar itu juga dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan. Karena para sahabat merasa kecil hati dibandingkan dengan orang-orang Bani Israel yang umurnya panjang-panjang, ibadahnya hebat-hebat. Ada yang ibadahnya berjuang di siang hari, sholat di malam hari selama 80 tahun. Maka para sahabat merasa berkecil hati, lah kita umurnya nggak sampai segitu. Ibadah kita juga nggak setiap hari. Perangnya juga nggak setiap hari. Gimana cara ngejarnya? Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qadr. Di mana al-amalus salihu fiha, melakukan amal saleh di dalamnya itu lebih baik 1000 bulan daripada melakukan amal saleh di luar Lailatul Qadar. Kita nggak tahu apakah Lailatul Qadar sudah berlalu ataukah tidak. Ya kan? Karena dari ciri-cirinya kok nggak satu malam, beberapa malam itu ada ciri-ciri tersebut. Dan bisa jadi Lailatul Qadar belum terjadi.
Ketika kita nanti diperintahkan dan disunnahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal adalah ka'annama shomad dahr. Seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Sama dengan orang-orang tadi, Bani Israel, yang mereka tidak hanya berjuang di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, tapi mereka juga berpuasa. Berpuasa setiap hari. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka atau mengejar ketinggalan sholat berjamaah, lalu sholat sendirian? Lalu ada orang datang belakangan, maka kita diperintahkan untuk sholat lagi. Walaupun tidak wajib. Kenapa Nabi memerintahkan kita sholat lagi untuk bisa berjamaah dengan orang yang datang setelah kita? Lagi-lagi agar kita tidak ketinggalan mendapatkan sholat berjamaah. Jadi, hendaknya kalau sholat sudah selesai, kita cari teman untuk sholat berjamaah. Kalau tidak ada, sholat sendirian dulu nggak apa-apa. Tapi kalau ada temannya datang belakangan, kita diperintahkan untuk sholat lagi, mengulangi sholat yang tadi dikerjakan, supaya tetap bisa mendapatkan pahala berjamaah. Bahkan zakat fitrah ini juga dalam rangka untuk mengurangi, dalam rangka untuk menyempurnakan, ya kan, kekurangan-kekurangan kita dalam berpuasa. Ketika kita berpuasa, maka kita diperintahkan tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tapi juga kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Tapi yang namanya manusia ada saja yang dilakukan ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mulutnya nggak bisa dijaga, dusta kadang-kadang dilakukan, menyakiti orang, menyinggung orang, dan lain sebagainya. Namanya juga manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Maka zakat fitrah itu punya fungsi, salah satunya sholat sunnahnya. Di mana sholat sunnah itu bisa berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah sholat yang kita lakukan. Demikian pula ketika ada satu udzur kita tidak bisa berpuasa, maka kita wajib untuk menggantinya agar kita tidak kalah dengan mereka yang tidak ada udzur. Ya. Ada di antara kita yang bepergian, ada di antara kita yang sakit, yang kemudian tidak bisa berpuasa. Bukan kemudian kita berleha-leha, enak nggak puasa. Tetapi Allah mewajibkan kita untuk tetap berpuasa di waktu yang lainnya di mana kita sudah lepas dari udzur kita. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit yang dalam perjalanan ganti dengan hari yang lainnya sebanyak dia tidak bisa puasa. Nah, ini hal-hal penting bagi kita bahwa selama 27 hari yang lalu bacaan Quran kita masih banyak kekurangannya, mari kita selesaikan. Ya, tarawih kita masih banyak yang tidak kita lakukan, mari 3 hari ini jangan sampai lewat juga. Jangan sampai 3 hari ini justru kita sibuk cari bekal untuk pulang kampung, beli baju baru ke mall, ke pasar, dan lain sebagainya. Padahal tinggal 3 hari lagi. Habis itu belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Kesempatan ini pun menjadi kesempatan yang bisa jadi tidak sama dengan kesempatan berikutnya. Siapa yang menjamin tahun depan kita akan berjumpa lagi? Dan siapa yang menjamin pula kalau kita berjumpa lagi kemudian kita tetap dalam keadaan beriman? Tetap semangat kita. Tetap kita memiliki rohbah yang tinggi untuk beribadah. Belum tentu. Ya, bisa jadi tahun depan kita ketemu dengan Ramadan tapi kita sibuknya luar biasa. Sehingga kita tidak bisa qiyamul lail dan lain sebagainya. Oleh karenanya penting kiranya kita memperhatikan amalan-amalan akhir. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan yang sangat penting itu ada di penghujung. Karena Nabi mengingatkan kepada kita,
Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada di antara kalian yang mungkin melakukan amalan-amalan ahli neraka, maksiat terus. Hatta ma bainahu wa bainan nari dhira'un, hingga jarak antara dia dengan neraka itu cuma satu depa saja, satu dhira'. Tapi kemudian ternyata catatan amal kita di akhir itu adalah catatan amal soleh. Lalu kita melakukan amal-amal soleh di akhir kehidupan kita, kemudian kita masuk ke dalam surga. Dan itu pula terjadi hal sebaliknya. Tidak sedikit orang yang dari muda amal-amal solehnya banyak, tapi kemudian antara dia dengan surga tinggal satu depa, ternyata di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, dan ternyata ia masuk ke dalam neraka. Terjerembab kepada amalan-amalan ahli neraka, tergoda melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian ia masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap amal akhir ini, amal pamungkas ini. Jangan sampai disia-siakan. Nah, salah satu yang sangat penting yang tidak boleh terlambat adalah zakat fitrah. Kalau terlambat, ya maka kita berdosa walaupun kita wajib untuk tetap membayarnya sebagai qadha. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Allah ganjar ibadah kita dengan ganjaran yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kesempatan-kesempatan berharga ini terus Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi